Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatikal muqarrabin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Amin ya rabbal alamin. Makasih, Pak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan kajian dengan rasa syukur dan selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kesempatan untuk selalu menimba ilmu, untuk selalu meningkatkan kualitas ketaatan dan ibadah kita, untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbagai macam keadaan yang kita alami, kita niatkan untuk selalu menjadi jalannya ibadah, jalannya mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, marilah kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pertemuan kali ini kita membahas hal yang lain ya. Tidak melanjutkan tafsir, tapi kita ngaji yang lain. Insyaallah ini ada keterkaitan dengan keadaan kita sekarang, yang mana di belahan dunia yang lain, yaitu tepatnya di negeri Palestina atau di daerah Gaza, mereka sedang berupaya untuk menahan bentengnya Muslim. Yang mana di situ di Palestina itu ada tempat yang Allah Ta'ala katakan tempat yang suci. Dan Allah Ta'ala juga katakan sesungguhnya tanah Palestina, atau dikatakan Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas mengatakan ketika Allah Ta'ala mengatakan Ardul Muqaddasah, tanah yang suci, yaitu Palestina dan Yordan. Maka kita sekarang belajar sedikit tentang kenapa kita mencintai Masjidil Aqsa, gitu ya. Ada banyak hakikat-hakikat, ada banyak keutamaan-keutamaan yang Allah Ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran maupun Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya tentang keutamaan-keutamaan Masjidil Aqsa. Yang mana Masjid Aqsa itu tempatnya di Palestina, di kota Yerusalem. Yang pertama, Masjid Aqsa adalah nama dari sebuah masjid. Dan Masjid Aqsa itu ini perspektif kita ya. Kadang kita ini menamakan sebuah masjid itu harus berbentuk bangunan ada kubahnya atau bentuk bangunan kota. Tapi kalau kita lihat Masjid Aqsa itu, kalau kita lihat di internet, ada yang kubahnya kuning. Kalau kubah kuning itu Masjid Qubatus Sakhra ya. Jadi masjid yang ada batunya di dalamnya. Ada lagi masjid di selatannya Masjid Qubatus Sakhra itu ada Masjid Qibli. Kalau Masjid Qubatus Sakhra itu yang bangun Khalifah, lupa saya sama, Abdul Malik kalau nggak salah. Kalau Qibli, Masjid Qibli itu yang bangun Umar bin Khattab. Kenapa dinamakan Masjid Qibli? Karena
dia masjid yang paling ujung untuk menghadap Ka'bah, menghadap kiblat Ka'bah. Jadi masjid kibli. Ada lagi di samping kirinya itu Masjid Marwani yang bangun Abdul Malik bin Marwan. Dan mana Masjid Aqsa? Masjid Aqsa itu yang mana? Masjid Aqsa itu semua yang dibatasi oleh tembok atau benteng berbentuk persegi 4 yang luas itu semuanya Masjidil Aqsa. Jadi Masjid Qubbatus Sokhro, terus Masjid Kibli, Masjid Marwani, dan masjid-masjid yang lain itu semuanya berada di dalam kawasan Masjidil Aqsa. Jadi dimanapun kita sholat di daerah itu, mau di pelataran, di luar, mau di dalam masjid, semuanya mendapatkan keutamaan untuk sholat di Masjidil Aqsa. Ini yang pertama. Karena banyak orang yang juga masih salah paham kalau menamakan Masjid Aqsa itu hanya yang kubahnya emas atau yang lain, atau kubah yang abu-abu, itu Masjid Kibli. Tapi Masjid Aqsa itu semua yang di dalam benteng tersebut. Ada lagi di sebelah barat itu tembok barat. Tembok barat itu kalau Muslim menamakan itu tembok buruk. Tembok buruk itu kisahnya dulu Nabi mengikat kendaraan buruk di situ. Tetapi orang-orang Yahudi menamakan itu tembok ratapan karena mereka menganggap sisa-sisa bangunan yang dibangun oleh Nabi Sulaiman ya tinggal itu. Karena banyak ketika perubahan waktu, ketika Romawi datang, terus ada lagi pemimpinnya Babilonia Nebukadnezar itu atau Bukhtanasor itu datang menghancurkan. Ya, sesungguhnya semuanya sebetulnya sudah hancur dari bangunan yang dibangun oleh Nabi Sulaiman. Tetapi ada ya yang selanjutnya ini dibangun oleh Umar bin Khattab dan orang-orang selanjutnya. Itu singkatnya. Kemudian yang kedua, Masjidil Aqsa lahu asma' muta'addidah. Masjid Aqsa itu punya nama yang bermacam-macam. Kenapa punya nama macam-macam? Karena orang Arab itu punya kebiasaan. Kalau sesuatu yang biasa dia dapati atau karena kemuliaan dan keutamaannya itu biasanya mempunyai nama yang banyak. Ya, namanya banyak. Dan Masjid Aqsa ini karena keutamaan dan tingginya tempatnya, ya, maka dia juga punya banyak nama. Salah satunya adalah Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis, itu juga Masjidil Aqsa. Ya. Atau yang lain Masjid Ilya. Semua. Kemudian kenapa dinamakan Masjidil Aqsa? Dan Masjid Aqsa itu masjid yang menamakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jadi orang-orang muslim Palestina juga paling suka kalau mereka mengatakan Masjidil Aqsa karena yang menamakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa dinamakan Aqsa? Aqsa itu artinya ujung. Ya, atau sesuatu yang paling tinggi. Itu Aqsa atau ujung. Kenapa dinamakan Aqsa? Karena dibanding 3 masjid yang dimuliakan oleh Allah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Aqsa letaknya paling berbeda. Ya, Masjid Haram, Masjid Nabawi dekat, tapi Masjid Aqsa agak jauh. Sehingga itu juga menjadi sebabnya kenapa kok dinamakan Masjidil Aqsa. Kemudian yang lain Masjidil Aqsa yaqa'u ala tallah min talali Baitul Maqdis al-arba'al waqi' 'alaiha al-Madinah al-Musawwar. Masjid Aqsa Al-Mubarak adalah masjid satu-satunya di dunia yang di dalamnya itu banyak banyak fasilitas-fasilitas. Jadi di dalamnya ada banyak masjid-masjid di dalamnya itu. Kemudian banyak kubahnya, banyak mimbarnya banyak. Kemudian di dalam masjid itu juga ada tempat-tempat madrasah-madrasah. Jadi dulu itu ketika Masjid Aqsa dipegang oleh muslimin, betul-betul produktif untuk digunakan ibadah kepada Allah. Sekolah di situ ada,
terus tempat minum ada, dapur ada. Jadi sangat produktif ketika muslim yang menggunakan atau yang menjadi takmirnya di Masjidil Aqsa. Kemudian hakikat yang lain, Masjidil Aqsa adalah masjid yang kedua yang dibangun di muka bumi ini. Jadi kalau kita masjid pertama yang dibangun di muka bumi ini, yang pertama adalah Ka'bah. Awwalu baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah. Jadi rumah atau masjid pertama yang dibangun di muka bumi ini adalah Ka'bah, ya, atau Masjidil Haram. Lalu siapa yang membangun? Yang membangun Masjidil Haram, kalau yang menempatkan pondasinya itu malaikat yang menentukan tempatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang membangun adalah Nabi Adam. Kemudian pernah suatu saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Ini riwayatnya Imam Bukhari. Ditanya oleh Abu Dzar Al-Ghifari, "Ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ard awwala?" Ya Rasulullah, masjid yang pertama kali dibangun di muka bumi ini apa? Kata Rasulullah, Al-Masjidil Haram. Yang pertama adalah Masjidil Haram yang di Mekah. Qala, kemudian masih penasaran Abu Dzar. Qultu summa ayyu, kemudian apa ya Rasulullah? Masjid kedua. Kata Rasulullah, Al-Masjidul Aqsa. Yang kedua Masjid Aqsa. Qultu, kemudian nanya lagi Abu Dzar, kam kana bainahuma? Pembangunannya antara keduanya itu berapa jaraknya? Kata Rasulullah, arba'una sanah, thumma aynama adrakatka shalah ba'dahu fasallihi fa innal fadla fihi. Jarak pembangunannya adalah 4 tahun. Jadi siapa yang membangun Ka'bah? Yang bangun Nabi Adam. Yang bangun Masjidil Aqsa yang pertama adalah Nabi Adam. Jadi kalau perspektif kita yang mengatakan Nabi Sulaiman itu salah. Nabi Sulaiman itu yang merenovasi. Tapi yang membangun masjid sebagai pondasi Masjidil Aqsa adalah Nabi Adam. Jaraknya 40 tahun. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau kamu bisa ke sana, lalu kamu memungkinkan untuk sholat 2 rakaat, maka sholatlah. Karena banyak keutamaan yang engkau dapatkan ketika engkau sholat di kedua masjid. Entah Masjidil Haram atau Masjid Aqsa. Sebagaimana Umar bin Khattab ketika membuka Masjidil Aqsa, masuk Masjidil Aqsa, maka Umar pun juga masuk lalu sholat di dalam Masjidil Aqsa. Sholat 2 rakaat. Atau namanya sholat futuh, sholat pembukaan. Kemudian Al-Masjidul Aqsa. Hakikat yang lain, Masjid Aqsa adalah masjid mubarak fihi wa fi ma haulahu. Masjid Aqsa adalah masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya dan di sekitarnya. Ini yang menunjukkan juga keutamaan Masjid Aqsa dan keutamaan negeri yang ada Masjid Aqsa-nya, yaitu Palestina. Artinya negeri Palestina adalah negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Yang mana Allah Ta'ala berkati Masjidil Aqsa dan yang di sekitar Masjidil Aqsa Allah Ta'ala berkahi. Berkah itu apa sih Pak? Berkah itu setiap titiknya itu mempunyai kebaikan. Itu namanya berkah, tidak ada yang sia-sia. Jadi semua yang ada di Masjidil Aqsa dan yang ada di sekitarnya Masjidil Aqsa semuanya punya nilai-nilai kebaikan. Itu ya. Bahkan dikatakan kalau seumpama hanya ayat ini saja diturunkan untuk menandai keberkahannya Masjidil Aqsa dan negeri yang ada Masjidil Aqsa-nya, maka ini cukup untuk kita memuliakannya. Untuk kita membelanya dan menjadikan Masjidil Aqsa adalah masjid yang menjadi dambaan, masjid yang kita cintai untuk kita bela. Kemudian hakikat yang lain adalah Masjidil Aqsa adalah masjid yang menjadi kiblat pertamanya muslimin. Ya, kiblat pertamanya muslimin. Diriwayatkan dari Al-Imam
Bukhari dan Imam Muslim. Dari sanadnya Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Shallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nahwa Baitul Maqdis 16 syahra." Kita sholat menghadap Baitul Maqdis itu selama 16 bulan atau 17 bulan. Kemudian tsumma surifna nahwal Ka'bah. Kemudian kita digantikan menghadap ke Ka'bah. Cuman ya, ma'asyiral muslimin, 16 bulan atau 17 bulan ini itu setelah Nabi hijrah. Jadi kalau kita menjadi tadabbur kita, pertanyaan, Nabi itu selama hidupnya lebih lama mana menghadap kiblat Masjidil Aqsa atau Ka'bah? Maka jawabannya adalah Masjidil Aqsa. Karena Nabi sebelum Isra Mi'raj otomatis di situ sudah ada sholat 2 rakaat itu ya, wudu wal asal itu. Sholat di ketika matahari terbit dan sholat ketika matahari terbenam. Dua. Itu pun ngadapnya sudah di Masjidil Aqsa. Jadi semenjak Nabi menjadi Nabi, beliau sholat menghadap Masjidil Aqsa selama 13 tahun di Madinah, lalu ditambah 16 bulan. 1 tahun, ya 1 tahun 4 bulan. Berarti kira-kira Nabi menghadap Masjidil Aqsa itu selama 14 tahun lebih sedikit. 14 tahun lebih berapa bulan. Tapi Nabi menghadap ke Ka'bah itu sekitar berapa? Enggak sampai 10 tahun ya, 9 tahun. Ini mengartikan bukan kita ngadap Masjidil Aqsa, tapi Nabi otomatis punya rasa keterikatan tersendiri karena selama ini lebih lama ngadap Masjidil Aqsa dibanding Ka'bah. Gitu ya. Cuman masalah pergantian kiblat itu bukan masalah arah, tapi masalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Masalahnya adalah kita mengikuti perintah Allah. Kalau Allah Ta'ala nyuruh kita sekarang untuk ngadap ke yang lainnya, kita ngadap. Tidak berat. Yang penting kita taat kepada Allah. Tapi syariat sudah menentukan, sudah difiniskan bahwasanya sekarang kita ngadapnya ke kiblat. Ini maksud saya artinya Rasulullah otomatis punya hati tersendiri atau kecintaan tersendiri terhadap Masjidil Aqsa. Gitu ya, ada cinta lebihnya terhadap Masjidil Aqsa. Dan juga tidak ada alasan juga, tidak ada alasan juga, ya bukan tanpa alasan kenapa Allah Ta'ala juga di awal itu menjadikan Masjidil Aqsa kiblatnya muslimin. Berarti harus ada perhatian khusus kita semuanya terhadap Masjidil Aqsa. Gak boleh kita menganggap kalau masjid kita sendiri ketika dihancurkan ada orang yang ingin merusak sistemnya, merusak programnya, merusak masjid yang kita bangun, kita tidak terima, maka apalagi masjid yang Allah Ta'ala telah tentukan, yaitu Masjidil Aqsa. Gak boleh kita acuh tak acuh, itu Masjidil Aqsa ya urusannya orang Palestina, urusan saya di sini bukan. Tapi Masjidil Aqsa adalah urusan kita juga, urusan seluruh muslimin. Karena itu menjadi pusat perhatian pertama muslimin, menjadi kiblatnya. Kemudian Masjidil Aqsa busyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi fathihi qabla an yuftah. Jadi Masjidil Aqsa ketika di zaman Nabi itu masih dikuasai oleh Romawi ketika itu. Ya, dikuasai oleh Romawi. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, itu Rasulullah sudah diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Palestina atau Masjidil Aqsa akan dibuka nanti suatu saat. Maka alhamdulillah terwujud ketika di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dengan panglimanya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Maka ketika itu diriwayatkan dari Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu qala. Beliau mengatakan, "Ataitun Nabi, saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk wa huwa fi kubbah min Adam faqala u'dud sittan baina yaday sa'ah dzakara minha thumma fataha Baitul Maqdis." Ya, ketika jadi Nabi itu setelah Fathul Mekah itu Nabi sudah mengarahkan untuk sebelum Fathul Mekah ya, sebetulnya Fathul Mekah. Jadi
Nabi kadang sudah mengirimkan ekspansi tentaranya untuk sudah mengarah ke utara. Artinya sudah mengarah untuk kita harus cepat naik ke Syam. Dari Madinah cepat ke utara naik ke Syam untuk kita buka Syam. Karena banyak keberkahan di situ. Bahkan bisa jadi bahwasanya kalau ingin menguasai dunia atau kalau ingin membuka seluruh wilayah yang ada di muka bumi ini untuk menjadi ladang dakwah, gitu ya, maka buka dulu pusatnya, dan pusatnya adalah Syam, gitu ya. Pusatnya adalah Syam, dan Palestina itu adalah titik tentunya, yaitu karena di dalamnya ada Masjidil Aqsa. Jadi perang Tabuk, perang Mu'tah itu arahnya sudah ke atas. Maka ketika Nabi meninggal, ketika Nabi sebelum meninggal, Nabi mengirimkan tentaranya yang dipimpin oleh Usama bin Zaid. Itu arahnya sudah ke Romawi. Yang dibuka otomatis pertama adalah Palestina. Ternyata alhamdulillah lalu dilanjutkan oleh Abu Bakar, dan alhamdulillah sampai di zamannya Umar bin Khattab, lalu dibuka oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Tetapi orang-orang yang di Romawi mau memberikan kunci kalau yang ngambil adalah Umar bin Khattab ketika itu. Lalu Umar bin Khattab pun juga datang ke sana, dan beliau juga pernah masuk ke Masjidil Aqsa dan sholat di dalamnya bersama para sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Kemudian hakikat yang lain Masjidil Aqsa. Masjid Aqsa adalah makom Taifah al-Mansurah wa aqar Darul Mukminin. Masjid Aqsa adalah tempatnya generasi yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Dan Masjidil Aqsa adalah tempatnya kampungnya orang-orang mukmin. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqqi zahirina 'ala man nawa'ahum hatta yuqatil akhiruhum al-masih ad-dajjal." Ya, tidaklah sebuah taifah dari umatku, dia akan selalu di atas kebenaran. Ya, ketika mereka berperang untuk membela itu sampai kapan? Sampai akhir zaman. Di sini Nabi mengatakan hatta yuqatil akhiruhum, sampai musuh terakhirnya nanti dibunuhnya di Palestina. Siapa dia? Dajjal. Karena kalau kita tahu ternyata Dajjal itu dibunuhnya di Palestina oleh Nabi Isa, letaknya di Bablut, ya. Di Bablut. Maka di sini katakan, wa minal ma'lum anna Isa bin Maryam alaihi salam yudrikul masih ad-dajjal bi Bablut bi Palestin fayaktulhu. Ya. Jadi Nabi Isa itu nanti ketemu Dajjal di Palestina dan dibunuh di situ. Nah, sebentar. Kemudian Masjidil Aqsa wa Baitul Maqdis al-ardul lati yuhsyaru ilaiha al-ibad wa minha yakunul mansyar fa'an. Jadi Masjidil Aqsa itu, ya, hakikat yang lain, Masjidil Aqsa adalah tanah di mana dikumpulkannya manusia. Jadi ada yang berpendapat para ulama itu kenapa ketika Isra Mi'raj itu, kenapa Nabi kok enggak dari Masjidil Haram langsung saja ke Sidratul Muntaha? Kan langit kan semuanya di Ka'bah juga ada langit, Masjidil Haram di atas. Tapi kenapa kok subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram lalu dibawa ke Masjidil Aqsa, baru naik ke atas mi'rajnya ke Sidratul Muntaha? Karena ternyata para ulama menganggap bahwasanya Masjidil Aqsa adalah pintunya langit. Pintunya langit. Karena dikuatkan juga dari hadis ini. Nabi diriwayatkan dari Maimunah bintu Sa'id, maulatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pembantunya Nabi. Beliau mengatakan kepada Nabi, "Ya Nabi Allah, aftina fi Baitil Maqdis." Ya Rasulullah, berikan fatwa, berikan arahan, berikan keterangan kepadaku tentang Baitul Maqdis itu. Gitu ya.
Jadi ini juga ketika kenapa kok Maimunah sampai menanyakan seperti itu? Otomatis di situ itu ketika itu Nabi sering menceritakan tentang Baitul Maqdis sehingga menjadi perhatian, sehingga ada sahabat atau orang-orang di dekat Nabi yang penasaran, kenapa? Ada apa di Baitul Maqdis? Nabi mengatakan Baitul Maqdis adalah ardul mahsyar wal mansyar. Baitul Maqdis itu adalah tanah dikumpulkannya manusia. Maka di sini juga ada pendapat, dikumpulkannya itu kapan? Apakah bisa jadi dikumpulkan sebelum kiamat nanti? Artinya menjadi tanda kiamat ketika manusia nanti ketika dia ingin menyelamatkan diri dari Dajjal itu bisa ke Palestina bisa ke Masjidil Aqsa atau ke Mekah dan Madinah. Gitu ya. Atau nanti di akhir zaman juga pemimpin atau muslimin akan dipimpin oleh Imam Mahdi di Palestina. Jadi banyak manusia akan kumpul di Palestina untuk membela Islam di akhir zaman. Atau bisa jadi ketika kiamat telah sudah terjadi, lalu dihamparkan seluruh dataran yang ada, lalu ketika manusia dibangkitkan dan dikumpulkannya itu adalah di Palestina nanti. Gitu. Karena Rasulullah mengatakan Palestina adalah ardul mahsyar, tempat berkumpul. Jadi sebelum ke langit, kumpulnya pun juga nanti di Palestina. Menjadi pintu arah ke langit, yaitu negeri Palestina. Hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kemudian, hakikat yang lain Masjid Aqsa adalah masjid yang di dalamnya yatahasson al-mu'min. Orang-orang mukmin bisa menjaga dirinya dari minad dajjal, dari dajjal. Wala yadkhuluhu. Dan Dajjal tidak bisa masuk Masjidil Aqsa. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW bersabda tentang Dajjal. Alamatuhu yamkuthu fil ardi, kata Rasulullah. Tandanya Dajjal itu akan bertempat di muka bumi ini arba'ina sobahan. Lamanya 40 hari. 40 hari. Ya belughu sultanuhu kulla min halin la ya'ti arba'ata masajid. Dan kekuatannya atau kekuasaannya itu akan mencakupi seluruh wilayah kecuali 4 yang dia tidak bisa masuki. Apa saja? Ka'bah, Masjid Rasulullah, Masjid Aqsa, dan Tur. Tur itu bukit Tur Sina. Antara Mesir dengan Palestina. Jadi Ka'bah atau Masjidil Haram, Masjid Rasulullah, terus Masjid Aqsa dan Tur. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya dan disahihkan dengan syarat 2 Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian Masjidil Aqsa, hakikat yang lain adalah Masjid Aqsa adalah tempat dinaikkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Isra Mi'raj itu. Dari Mekah atau dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Jadi Nabi itu dari masjid pertama yang dibangun di muka bumi ini, lalu menuju masjid kedua yang dibangun di muka bumi ini, yaitu Masjidil Aqsa, kemudian diangkat naik. Fajama'alahu fadlul baitaini wa syarafahuma. Maka ketika Nabi naik, berarti Nabi membawa 2 keutamaan. Dari tempat yang baik yaitu Masjidil Haram menuju tempat yang baik Masjidil Aqsa, kemudian Nabi membawa keberkahan itu naik ke atas Sidratul Muntaha. Dan membawa 2 kiblat juga, karena keduanya menjadi kiblat nanti. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, utitul bil buraq, ketika aku diberikan buraq, wa huwa dabatun abyad, dan buraq itu adalah tunggangan yang putih, tawil, tinggi, fauqal himar, tetapi dia di atasnya keledai dan di bawahnya bigol. Bigol itu kawin silang dari keledai dan kuda. Jadi tidak setinggi kuda dan tidak sependek keledai di antara itu. Yadau hafiruhu inda muntaha tarfihi. Qala faraqibtu hatta ataitu Baitul Maqdis. Lalu aku menungganginya sampai menuju Baitul Maqdis menggunakan buraq. Qala
farabattuhu bil halqah allati yarbutu bihi al-anbiya. Lalu aku ikat buraq itu di sebuah tempat di mana para nabi-nabi dulu juga mengikat tunggangannya di sana. Tsumma dakhaltul masjid. Kemudian aku memasuki Masjidil Aqsa. Fa shallaitu fihi rak'ataini. Kemudian aku salat di dalamnya 2 rakaat. Tsumma kharajtu. Kemudian aku keluar. Faja'ani Jibril alaihi salam. Kemudian Jibril mendatangiku bi'ina min khamrin wa ina'in min laban. Ketika Jibril mendatangiku, beliau membawa tempat yang berisi khamr dan tempat yang berisi susu. Fakhtartul laban. Kemudian aku memilih laban. Faqala Jibril, memilih susu. Kata Jibril, ikhtartal fitrah. Ya Rasulullah, kamu telah memilih fitrah, memilih yang tepat, yang benar. Karena dihadangkan 2 antara khamr dan susu. Tsumma araja bina ila sama. Kemudian malaikat Jibril membawaku ke langit. Gitu ya. Kemudian ini jadi hakikat selanjutnya itu adalah Masjidil Aqsa adalah tempat naiknya Nabi ke langit. Masjidil Aqsa yang lain, hakikat yang lain adalah al-makan al-wahid fil ardi alladhi istama'a fihi kulla anbiya'illahi min ladun Adam. Jadi Masjidil Aqsa adalah tempat satu-satunya yang paling banyak nabi. Bahkan dari nabi yang pertama. Jadi Masjidil Aqsa, siapa nabi pertama yang masuk Masjidil Aqsa? Ya Nabi Adam, karena yang membangun adalah Nabi Adam. Min ladun Adam, sampai setelah Adam, hatta nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi Muhammad. Ya, kalau yang jelas yang kita tahu ya Nabi Adam berarti ya. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yusha bin Nun, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Ilyasa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan terakhir Nabi Isa, kemudian terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi a'dhami istima'i fit tarikh, maka ini adalah tempat perkumpulan yang paling bersejarah di muka bumi ini karena tempatnya berkumpulnya para nabi. Wa shallan Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi bil anbiya imaman fi lailatul Isra. Dan Nabi ketika sholat 2 rakaat tadi itu di Masjidil Aqsa, sesungguhnya ketika itu beliau menjadi imam dan makmumnya adalah para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi petunjuk bahwasanya iqraron li sibghatihil Islam wa li imamati ummati Muhammad alal Masjidil Aqsa. Menunjukkan bahwasanya ya Islam itu menjadi pemimpin dan Nabi Muhammad itu menjadi pemimpinnya para nabi-nabi. Ya, dan pemimpinnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Aqsa. Jadi nanti pemimpinnya pun juga umatnya Nabi Muhammad ketika ada Nabi Isa dan nanti keluarnya Imam Mahdi, pemimpinnya Imam Mahdi. Gitu ya. Tapi yang membunuh Dajjal adalah Nabi Isa, tapi pemimpinnya adalah Imam Mahdi. Dengan kisah yang terkenal itu ya, dan yang memimpin sholat adalah Imam Mahdi. Bahkan kalau Nabi Musa keluar di zaman ini kata Rasulullah, ya Nabi Musa ikut sholat di belakang Rasulullah. Karena syariat yang sempurna adalah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa i'lanu warathatir rasul khatamal anbiya seperti itu. Artinya juga gini, ketika kalau ada yang berpendapat bahwasanya Masjidil Aqsa ini juga tempatnya agama-agama yang lain juga, gitu ya. Jadi ketika Umar bin Khattab belum membuka, karena terakhir yang memimpin Muslim di Masjidil Aqsa itu ketika zamannya Nabi Sulaiman. Ketika setelah Nabi Sulaiman meninggal, lalu Yahudi anaknya Nabi Sulaiman berebut antara Yarbu'am sama Nurbu'am itu. Kemudian Yahudi ketika itu dibagi 12
lalu kalah sama Bukhtan Nasor dari Babilonia, dari Irak, kemudian Yahudi diambil 10 dari itu dibawa ke mana, ke Irak untuk dijadikan budak orang-orang Yahudi itu, dan disisakan 2 yang ada di Palestina. Kemudian ketika Bukhtan Nasor meninggal, kemudian selanjutnya mereka kalah oleh Persia, kemudian sama orang-orang Persia dikembalikan lagi 10 suku dari Yahudi itu dikembalikan lagi ke Palestina. Tapi salah satu dari suku itu, kalau nggak salah dari keturunan Lewi, mereka turun untuk mencari tempat nabi terakhir, agar mereka menghendaki bahwasanya nabi terakhir keluar dari keturunan mereka, yaitu yang mereka sampai ke Yasrib itu. Nanti jadi suku Quraidah, Qainuqa dan Bani Nadir dan yang lainnya. Lalu mereka kumpul di Palestina lagi, ya, sampai mereka kalah lagi nanti sama Romawi oleh Kaisar Titus, kalau nggak salah, sama Kaisar Titus. Mereka kalah dan mereka membuat propaganda rusak pokoknya. Artinya Israel ini kalau dikasih tempat mereka tidak bisa memakmurkan, selalu ganggu, sehingga diusir dia dari Palestina oleh Romawi dan mereka berceceran kemana-mana. Jadi ke Eropa, macam-macam lah, pokoknya terpencar. Ada yang mengatakan terpencarnya itu salah satunya ke Yasrib. Jadi ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan ketika perpindahan dari Persia, ya, dari Irak ke Roma, ke Palestina, lalu dia ada yang salah satunya ke Yasrib. Ada yang mengatakan ketika diusir oleh Kaisar Titus itu baru mereka terusir. Jadi Yahudi sebetulnya mereka tidak punya tempat di Palestina. Toh ketika zaman Nabi Musa itu, ketika mereka diselamatkan dari Mesir, dari perbudakan Mesir itu, selamatkan Nabi Musa, karena sebetulnya tidak ada tempat yang bisa menampung itu kecuali orang-orang Palestina. Karena di dalamnya ada orang-orang Jabbar. Jabbar itu orang-orang tangguh, tegas tapi baik gitu. Jadi yang bisa hidup damai dengan orang Yahudi itu sebetulnya hanya orang-orang Palestina, ketika Palestina yang menguasai itu. Tapi ketika Yahudi yang menguasai, mereka nggak punya tempat. Maka mereka nggak punya tempat sampai zaman sebelum Perang Dunia yang pertama, oleh Yahudi yang katanya dikatakan cerdas, Theodore Herzl itu, ya, Theodore Herzl ya. Kemudian dia gabung sama dinasti Rothschild itu. Terus mau beli ke Sultan Abdul Hamid II untuk beli tanah Palestina itu. Mau dibeli, tapi Sultan Abdul Hamid mengatakan selama Islam berdaulah, selama Islam bersatu, tidak mungkin Palestina itu dijual, nggak mungkin. Artinya nggak mungkin ada Muslim yang rela untuk Palestina sudah ambil saja, nggak ada. Itu kalau ada Muslim yang mengatakan Palestina monggo diambil, perlu ditanyakan tentang keimanannya. Karena Sultan Abdul Hamid itu mengatakan itu nggak bisa diambil, meskipun itu 2 kali, Pak ya. Jadi yang pertama ketika itu Muslim dalam keadaan jaya, dibeli nggak mau Muslim. Yang kedua Muslim ketika itu Turki Utsmani ketika itu dalam keadaan yang miris, ya, banyak utangnya juga ketika itu dikisahkan. Tapi kata Sultan Abdul Hamid juga mengatakan meskipun kita dalam keadaan kolap, kita nggak mungkin dijual. Padahal Rothschild itu kaya waktu itu. Nggak mungkin kita jual. Selama Muslim berdaulah, tidak mungkin Palestina kita berikan ke orang lain. Cuman ada satu cara. Caranya ketika Muslim tidak punya daulah, ya mungkin bisa diambil gitu. Gitu ya. Jadi itu akhirnya jadi celah juga oleh Theodore. Oh, berarti Islam ini harus dipecah. Sampai nggak ada daulahnya, baru dirampas. Ketika itu setelah Perang Dunia yang pertama, ya, dikuasai oleh Inggris sama Portugis itu ya. Maka ketika Turki Utsmani jatuh, kan itu kalau nggak salah koalisinya sama Jerman ya, non blok ya. Turki sama Jerman ya. Turki sama Jerman tuh non blok. Kalau Inggris Portugis itu Inggris Prancis. Blok sekutu ya. Ya, sekutu. Intinya kalah ya. Ketika itu non blok kalah, kemudian dibagi tempatnya lalu Palestina diambil oleh
orang-orang Yahudi, tapi belum sah menjadi negara Israel yang dianggap oleh PBB. Dianggapnya ketika setelah Perang Dunia Kedua karena ada hak vetonya Amerika di situ yang menjadi. Makanya kalau sampai dalam istilah itu Israel itu ya bapaknya Amerika, ibunya adalah Inggris. Jadi nggak mungkin Israel itu juga Amerika lalu, makanya sampai sekarang ya di anak emaskan Israel. Entah Amerika sekarang bagaimana keadaannya, yang penting Israel mereka bela. Wallahu a'lam bishawab. Kita dengarkan azan dulu. Baik, kita lanjutkan sedikit. Kemudian Masjid Al-Aqsa adalah salah satu hakikat yang lain adalah masjid yang salah satu masjid yang boleh syaddur rihal. Ya, jadi kita boleh dengan banyak persiapan untuk ke masjid itu. Jadi Rasulullah mengatakan la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh kita ya, untuk hanya menuju masjid tapi dengan persiapan yang banyak kecuali hanya ketiga masjid ini. Boleh ngumpulin uang, terus persiapan matang untuk kemana? Untuk sholat di Masjid Al-Aqsa itu boleh. Hanya ketiga masjid saja. Apa saja? Masjid Haram, Masjid Al-Aqsa, dan Masjid Hadza kata Nabi, yaitu Masjid Nabawi. Kenapa? Kalau upaya besar saja boleh untuk ke situ, berarti banyak keutamaan yang bisa kita dapati ketika kita sudah sampai situ. Karena jelas upaya itu akan melahirkan hasil yang setimpal dengan usaha yang dia jalankan. Kemudian Masjid Al-Aqsa adalah masjid yang dilipat gandakannya pahala ketika kita sholat di situ. Diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, qala tadzakarna, kita mengingat
Wa nahnu 'inda Rasulillah. Dulu kita ketika di zaman Rasulullah, ayyuhuma afdal. Lalu kita tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mana yang lebih afdal? Masjidu Rasulillah am Baitul Maqdis? Ya Rasulullah, lebih utama mana? Ya Rasulullah, lebih utama mana? Masjidnya Rasulullah atau Baitul Maqdis? Faqala Rasulullah menjawab, salatun fi masjidi afdal min arba'i salawat fihi. Salat di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, lebih utama 4 kali lipat dibanding Masjid Aqsa. Itu ya. Jadi kalau di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 sebagaimana masjid biasa, ya 100.000 kali lipat. Kalau Masjid Nabawi itu 10.000, maka Masjidil Aqsa ya dibagi 4 saja. Berarti 250.000 ya. Bukan. 100.000 berarti 25.000. 2.500. 10.000 ya. Iya, 2.500. Ya, berarti kalau kita sholat di sana kita mendapatkan 2.500 kali lipat dari di masjid-masjid selain itu. Wala ni'mal musalla huwa, maka nikmat sekali orang-orang yang sholat di dalamnya. Wal yushikna an yakuna lirrajul mithla syatan farasihi minal ard haitsu yara minhu baital maqdis khairun lahu minad dunya jami'a. Ini wallahu alam. Maka sungguh nikmat sekali orang yang bisa tinggal di sana, kemudian bisa melihat Baitul Maqdis dari rumahnya, lalu mereka bisa sholat di daerah situ, di Masjid Aqsa atau Masjid Nabawi. Maka sholat di situ lebih baik daripada dunia seisinya. Atau punya tempat di situ maka lebih baik daripada dunia seisinya. Kita saja kalau punya rumah samping masjid, dekat masjid, itu nikmat, apalagi ya punya tempat tinggal di daerah sana. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Al-Hakim, disahihkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dan Al-Imam Al-Albani. Kemudian Masjid Aqsa adalah ya hakikat yang lain. Salat di dalamnya fadlun kabir, punya keutamaan yang besar. Diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dari Abdullah bin Amr bin As dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamma faragha Sulaiman, kata Rasulullah, ketika Sulaiman bin Daud selesai dari renovasi Baitul Maqdis, sa'alallahu thalathan, kemudian beliau meminta kepada Allah. Ya, setelah beliau menyelesaikan merenovasi Baitul Maqdis, beliau meminta kepada Allah. Apa yang beliau minta? Nabi Sulaiman meminta hukman yusadif hukmahu. Ya, mempunyai hukum yang kuat. Wal mulkan la yambaghi li ahadin min ba'dihi, dan beliau meminta kepada Allah untuk mempunyai kerajaan yang tidak bisa ditandingi kerajaannya. Gitu ya. Wa alla ya'ti hadzal masjid ahadun la yuridu illa shalah fihi illa kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummuh. Dan yang diminta oleh Nabi Sulaiman, ini doanya Nabi Sulaiman, doanya seorang nabi. Beliau meminta semoga orang yang datang ke Masjid Aqsa, kemudian dia tidak menginginkan kecuali sholat di Masjid Aqsa, sholat 2 rakaat saja, maka ketika dia keluar seakan-akan dia telah terbersihkan seluruh dosanya seperti anak yang keluar dari rahim ibunya. Ini pahala orang yang sholat di Masjid Aqsa. Kata Rasulullah, amatnatan faqad u'tihima. Yang 2 sudah diberikan sama Allah, hukum yang kuat dan kerajaan yang tidak tertandingi. Ini Nabi mengatakan diberikan, tapi para ulama ada yang mengatakan sebetulnya ini ketawaduannya Nabi. Sebetulnya ada yang menandingi Nabi Sulaiman, dan tidak ada yang lain kecuali yang menandingi yang bisa hanya Rasulullah. Rasulullah punya hukum yang lebih kuat dari Nabi Sulaiman, dan Rasulullah mempunyai kerajaan yang lebih kuat daripada Nabi Sulaiman. Tapi kalau selain itu, kalau Nabi tidak masuk, maka enggak ada hukum atau kerajaan yang bisa menandingi Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan kata Rasulullah, wa arju an yakuna u'ti ats-tsalitsa.
Dan saya berharap yang ketiga juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu ya. Dan banyak lagi tapi cukup sekian. Ya, cuman salah satunya adalah negeri yang diberkahi dan banyaknya nabi dan banyaknya para sahabat juga berbondong-bondong untuk bisa masuk ke Masjidil Aqsa dan sholat di Masjidil Aqsa. Mungkin cukup sekian, semoga ini bermanfaat dan menambah kekuatan kita, kecintaan kita terhadap apa-apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satunya Masjidil Aqsa. Semoga ini menjadi pandangan yang baik dari kita untuk Masjidil Aqsa, bukan hanya sekedar jadi kita menolong rakyat Palestina, menolong membantu mereka untuk membela Masjidil Aqsa itu bukan dengan kacamata kasihan. Ya, bukan kasihan tapi karena kecintaan kita, karena kasih sayang kita dan karena pedulinya kita. Karena mereka adalah orang-orang yang sebetulnya juga menjaga tanah yang kita juga punya tanggung jawab untuk menjaga tanah itu, yaitu Masjidil Aqsa. Karena milik seluruh umat muslim. Barakallah, semoga ini bermanfaat. Astaghfirukum, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.